Dengan cara seperti ini teman-teman akan bisa melakukan compounding interest, tetapi tidak di Halo guys, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai compounding. Nah, kalau teman-teman cari kata mengenai compounding interest di internet ya, itu compounding interest itu adalah aktivitas mengumpulkan uang secara terus-menerus ya. Kita compound istilahnya, tapi dalam bahasa Indonesianya itu kita nabung terus-menerus. Ya, entah itu setiap bulan atau setiap kita punya duit gitu ya, kita tambahin ke tabungan kita ya. Dan karena tabungan itu dimasukkan ke dalam aset yang dapat menghasilkan bunga misalnya ya, maka uang yang terkumpul itu bisa semakin bertambah dan bahkan bisa sampai berkali-kali lipat tambahnya. Cuman aset yang dibicarakan di sini ini bisa deposito, ya, reksadana, kemudian saham juga ya. Saham ini pengecualian, saham ini adalah saham-saham yang perkiraannya akan bertumbuh. Cuman kalau kita salah beli sahamnya ya bukannya bertumbuh tapi malah bisa amblek ya. Jadi compounding interest itu bagus, cuman harus dimasukkan ke aset-aset yang cocok ya, aset-aset yang memang menghasilkan dan juga memiliki resiko yang tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang teman-teman yang nonton video ini pasti taunya itu adalah di trading forex saja. Sedangkan kita bandingkan ya, di trading forex itu punya peluang atau punya resiko untuk kita kehilangan 100% uang yang kita miliki. Sedangkan di aset-aset tadi, deposito, reksadana, obligasi, kemudian satu lagi saham, itu kalau di saham itu memang punya kesempatan atau punya resiko ya, punya resiko untuk kehilangan uang ketika saham yang perusahaan yang kita beli itu rugi ataupun perusahaan yang kita beli itu bangkrut dan dilikuidasi. Kita akan punya resiko untuk kehilangan uang ya, kehilangan semua uang yang kita miliki lah itu. Tapi kalau di aset-aset yang tadi, yang deposito, reksadana, dan lain-lain sebagainya, itu enggak, paling resikonya ya rugi gitu ya. Kalau di deposito resikonya lebih kecil lagi untuk rugi. Untuk di obligasi pun juga malah lebih kecil lagi ya kalau kita beli obligasi pemerintah. Nah, aset-aset itu tadi dipakai untuk compounding interest sangat cocok sekali. Tetapi kalau di trading forex ya, kira-kira cocok atau enggak? Karena banyak sekali trader yang terus trading dan profit itu ya, profit. Tapi nggak ditarik, nggak di WD. Bukannya di WD, tapi malah pengennya sih ya, pengen di compounding sampai nanti profitnya banyak dan lain-lain sebagainya. Itu bener nggak sih ya? Nah, saya ambil referensi dari buku ini. Nah, saya ambil referensi dari buku ini, teman-teman, Psychology of Money ya. Ini bukunya bagus banget ya. Kalau teman-teman males baca ya, cari aja audiobooknya di YouTube, itu banyak banget. Saya kalau pas pergi ke suatu tempat itu bosen kan, dengerin musik terus kan bosen ya. Akhirnya saya pilih untuk dengerin audiobook ya. Dan ya ini bukunya ini cukup bagus sekali ya. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman untuk belajar mengenai ini, bukan hanya di trading saja ya. Nah, jadi di dalam buku ini ketika kita melakukan compounding interest dan kita melakukan perhitungan-perhitungan di internet dengan kalkulator compounding interest dan lain-lain sebagainya, itu memang gambarannya bisa naik tinggi ya sesuai dengan suku bunga yang kita masukkan. Ya, misalnya kita masukkan suku bunga 4% ya bisa naik tinggi gitu ya. Tetapi yang nggak dihitung dalam variabel di masa depan itu adalah ketika terjadi sesuatu kesalahan ya. Misalnya nih, kesalahan itu bukan hanya terjadi karena asetnya itu liquid atau asetnya itu merugi atau enggak ya. Bisa juga terjadi karena kita pengen ambil nih uang itu ya. Kita pengen ambil atau kita
punya sesuatu yang darurat dan butuh uang dan harus mengambil uang yang kita compounding tersebut. Jadi itu sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang tak terduga itu harus juga kita perhitungkan, karena tidak selamanya manusia itu konsisten selama 10 tahun ke depan. Nah, di dalam trading forex pun juga sama. Konsisten di dalam trading forex itu adalah konsisten menjalani deposit dan withdrawal sebenarnya ya. Kalau konsisten untuk profit itu saya rasa it's not possible ya. Apalagi teman-teman ritme tradingnya itu sangat sering sekali. Ini sangat-sangat jarang sekali ya didapatkan ya. Harapannya di dalam trading atau cita-citanya di dalam trading adalah setiap kali transaksi itu profit dan profit terus. Saya yang trading dari tahun 2015 ya untuk di forex itu sendiri sampai dengan sekarang masih mengalami rugi, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang trading baru-baru saja dan pengen profit konsisten itu hakikatnya bukan hanya kita open posisi terus profit, open posisi terus profit. Profit konsisten itu hakikatnya adalah kita WD konsisten kok, ya. Withdrawal konsisten. Nah, untuk withdrawal konsisten ini ya, itu juga harus diimbangi dengan deposit konsisten juga, ya. Kalau kita ngomongin deposit konsisten, gambarannya bukan kita deposit terus tapi nggak WD ya, tapi deposit itu harus diimbangi dengan WD, teman-teman. Makanya di Gain Hunter itu kita selalu ajarkan untuk deposit konsisten dan juga WD konsisten juga. Setelah deposit harus ada target untuk WD-nya. Ada tiga cara untuk menentukan target untuk deposit, untuk WD ya setelah deposit ya. Yang pertama bisa pakai target persentase profit ya. Misalnya target profit saya adalah 30% nih setelah deposit. Ya, tapi harus dibatasi juga, kalau loss-nya lebih dari 20% ya harus di-cut ya, harus di-close. Nah, kalau rugi ini untuk Untuk batasan stop loss-nya, untuk batasan ruginya ya itu konsisten terus 20%. Lebih baik seperti itu ya. Karena ini menghindari MC gitu. Nah, terus kalau sudah profit 30%, ya kita harus WD. Mau nggak mau harus di WD. Nah, terus kalau pengen trading lagi gimana? Ya deposit lagi. Ya, nah, uangnya dari mana? Ya harusnya jangan ambil dari uang hasil profitnya itu tadi. Ya, karena itu malah jadinya muter doang gitu uangnya. Ya, lebih baik kalau kita punya penghasilan di kerja kita misalnya, ya kita deposit $100 lah, katakanlah $100 itu sebenarnya sudah bagus ya. Kita deposit $100, terus ditradingkan profit 30%. Udah kita kan jadi $130 ya. Itu dimasukkan ke aset yang lain. Jadi jangan hanya kita trading di forex saja, tapi harus dimasukkan ke aset yang lain juga yang lebih aman. Ya, makanya teman-teman perlu belajar juga tentang ilmu-ilmu investasi ya. Makanya teman-teman harus subscribe nih di channel ini, karena saya akan rutin untuk mengajarkan mengenai ilmu-ilmu investasi ya. Nah, setelah itu ya, kalau teman-teman mau deposit untuk trading lagi ya, teman-teman tunggu kapan gajiannya lagi, kapan dapat uang lagi untuk deposit lagi. Jangan uang yang sudah profit itu diputarkan lagi di trading. Harusnya diputarkan ke tempat lain, baru teman-teman dapat uang dari tempat lain itu masukkan ke trading ini ya. Jangan diputarkan secara langsung, itu nggak secara psikologi nggak bagus untuk tradingnya ya. Terus cara yang kedua adalah target, dengan menggunakan target waktu. Misalnya target hari ya. Misalnya teman-teman setelah deposit hari Senin nih ya, berarti saya akan WD itu hari Jumat. Nah, loss atau nggak loss atau profit ya, tetap di WD di hari Jumat itu ya. Apapun hasilnya tetap di WD di hari Jumat dengan metode aliran dana yang sama tadi ya, yang sama kayak di awal. Jangan diputer-puter di trading terus, itu malah jadi makin keruh ya, makin diputer. Terus cara yang ketiga adalah dengan membatasi transaksi. Setelah deposit, berapa sih jatah transaksi saya? Misalnya 3 kali, 5 kali. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan batasan transaksi ini, karena
kalau kita pakai batasan hari 5 hari ya, selama 5 hari itu kita masih ini loh, bisa open posisi banyak banget loh selama 5 hari ya. Bahkan ada yang 10 kali ataupun bahkan lebih dari itu ya. Jadi semakin kecil, semakin jarang kita melakukan open posisi itu malah semakin bagus. Karena yang meningkatkan resiko untuk mengalami kerugian itu adalah ya pada saat kita melakukan transaksi, pada saat kita melakukan open posisi. Jadi yang dibatasi adalah open posisinya gitu. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman akan bisa melakukan compounding interest, tetapi tidak di trading forex. Karena apa? Karena di trading forex itu punya peluang untuk uang kita hilang 100% ya. Makanya manusia itu nggak bisa konsisten, maksudnya kita nggak bisa menjaga, kita nggak kayak malaikat gitu ya, yang bisa menjaga profit terus, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus kita spare atau kita jaga-jaga lah. Kalau suatu saat kita mengalami kesalahan, maka uang kita yang sudah kita kumpulkan itu nggak hilang semuanya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar di Gain Hunter, teman-teman bisa langsung akses aja di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah. Sekaligus juga ada grup Telegram nih ya, channel Telegram. Teman-teman bisa diskusi dengan saya secara langsung ya. Kalau di gainhunter.com/free itu malah bisa langsung konsultasi by private ya. Jadi ya silahkan teman-teman bisa milih lah di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.